Pertemuan kali ini akan membahas mengenai bab dinamika hidrosfer. Yang pertama yaitu hakikat hidrosfer. Apa sih hakikat hidrosfer itu atau hidrosfer itu? Hidrosfer merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Tentu, hidrosfer ini memiliki siklus, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, maupun siklus panjang. Sedangkan siklus hidrologi ini adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus ini yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Nah, siklus pendek itu sendiri adalah siklus yang tidak mengalami adveksi. Pada fase adveksi ini tidak akan dilalui. Molekul cair yang telah berubah menjadi uap akan langsung turun menjadi hujan di wilayah laut. Dapat dikatakan siklus hidrologi pendek dikarenakan air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Air laut yang menguap akan menjadi molekul uap. Setelah itu akan melewati tahap kondensasi atau pembentukan partikel es di awan. Kemudian diakhiri dengan turunnya hujan di atas permukaan laut. Siklus ini akan kembali berulang secara terus-menerus. Lalu, siklus hidrologi sedang ini pada umumnya terjadi di wilayah Indonesia. Tidak seperti pada siklus hidrologi pendek. Pada siklus hidrologi panjang, tahap adveksi akan tetap dilalui. Namun, siklus ini akan menyebabkan turunnya hujan di daratan dan air hujan tersebut akan kembali ke badan air. Tahap pertama dari siklus air sedang atau siklus hidrologi sedang adalah tahap evaporasi yang berasal dari badan air. Kemudian air akan berubah menjadi molekul uap dan menguap ke atmosfer karena pengaruh terik sinar matahari. Setelah itu, uap akan bergerak karena mengalami fase adveksi sehingga menuju ke dataran. Pada kondisi atmosfer daratan, uap air tersebut akan berubah menjadi awan dan dilanjutkan dengan turunnya hujan di wilayah dataran. Air hujan yang turun tersebut akan mengamuflase runoff atau mengalami runoff atau limpasan, kemudian bergerak melalui jalur-jalur air dan kembali ke lautan. Selanjutnya ada siklus hidrologi panjang. Nah, di siklus ini terdapat banyak sekali urutan-urutan terjadinya tahapan siklus air. Yang pertama adalah evaporasi. Nah, siklus air yang pertama dimulai dengan evaporasi atau penguapan. Jadi evaporasi itu sama dengan penguapan. Penguapan adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Proses penguapan ini dibantu secara alami oleh panas matahari. Sinar matahari yang menyinari tanah, sungai, danau, dan laut akan menyebabkan air menjadi uap air dan menguap ke atmosfer. Yang kedua adalah transpirasi. Selain penguapan air secara langsung, tumbuhan dan hewan juga melangsungkan penguapan. Proses ini dinamakan transpirasi. Tumbuhan menyerap air melalui akar, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis. Lalu, uap air dikeluarkan melalui stomata. Sedangkan pada hewan, penguapan dapat terjadi ketika hewan mengonsumsi air, kemudian melakukan pernapasan yang menghasilkan uap air. Yang ketiga adalah evapotranspirasi. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi.
Jadi, evapotranspirasi adalah penguapan air yang terjadi di permukaan bumi. Yang keempat atau tahap selanjutnya ada sublimasi. Di wilayah kutub, baik kutub utara dan selatan, serta wilayah yang banyak terdapat lapisan es, akan mengalami proses sublimasi. Sublimasi ini peristiwa perubahan es menjadi uap air tanpa menjadi zat cair terlebih dahulu. Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi ini adalah proses perubahannya uap air menjadi cairan. Fase ini terjadi apabila uap air yang naik menuju atmosfer berada pada titik tertentu, kemudian berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini yang menjadi awan jika berkumpul di udara, maka semakin banyak kumpulan titik-titik air, maka akan menyebabkan awan tebal dan hitam. Selanjutnya ada adveksi, yaitu awan yang telah terbentuk pada fase sebelumnya akan berpindah menuju lokasi lain karena pengaruh angin dan perbedaan pada tekanan udara. Jadi pada fase adveksi ini adalah proses berpindahnya awan. Adveksi menjadikan awan-awan menyebar dan berpindah-pindah tempat, misalnya awan di wilayah lautan lalu berpindah ke wilayah daratan. Yang ketujuh ada presipitasi, yaitu awan yang terbuat dari titik-titik air yang telah melewati fase adveksi kemudian akan mengalami fase presipitasi. Pada fase ini, proses turunnya hujan atau proses mencarinya awan akibat suhu udara yang tinggi. Selanjutnya ada runoff. Runoff yaitu peristiwa hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan terjadi di wilayah dataran tinggi. Misalnya, hujan di daerah hulu sungai akan menyebabkan air mengalir ke daratan yang lebih rendah, sehingga proses runoff dapat diartikan sebagai proses bergeraknya air. Yang terakhir adalah adanya infiltrasi, yaitu air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak seluruhnya langsung menuju ke danau, sungai, dan lautan. Maka dari itu, air yang sudah masuk ke dalam pori-pori tanah dan menjadi air tanah ini disebut fase infiltrasi. Kemudian setelah itu air kembali ke siklus awal hidrologi, yaitu evaporasi dan seterusnya. Bagian B terdapat karakteristik dan potensi perairan darat. Nah, jenis air atau perairan di muka bumi ini terbagi dalam dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan itu sendiri merupakan air yang menggenang, mengalir, dan dapat terlihat secara langsung di permukaan bumi. Air permukaan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perairan darat dan laut. Perairan darat itu misalnya berupa sungai, danau, dan rawa. Sedangkan perairan laut merupakan perairan yang sangat luas dan volumenya relatif lebih besar daripada perairan darat, contohnya laut, samudra, teluk, dan juga selat. Nah, contohnya dari air permukaan ini yang pertama adalah sungai. Sungai adalah bagian muka bumi yang lebih rendah dibanding dengan daerah sekitarnya, miring berupa alur tempat air tawar mengalir menuju ke sungai induk atau laut. Yang pertama adalah jenis-jenis sungai. Berdasarkan bentuk atau tipe, sungai dibagi menjadi berapa bagian, yaitu ada 5. Ada sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen, dan sungai insekuen. Masing-masing sungai tersebut memiliki pengertian masing-masing. Yang pertama ada sungai konsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan lereng atau daerah yang dilaluinya. Kemudian sungai subsekuen, yaitu sungai yang alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen dan bermuara pada sungai konsekuen. Yang ketiga, sungai obsekuen, yaitu sungai yang mengalir
berlawanan dengan arah kemiringan lapisan batuan daerah tersebut dan bermuara atau merupakan anak dari sungai subsekuen. Selanjutnya ada sungai resekuen, adalah sungai yang mengalir mengikuti arah kemiringan lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen. Sungai insekuen yang terakhir, yaitu sungai yang terjadi tanpa ditentukan oleh sebab-sebab yang nyata. Sungai ini mengalir tidak mengikuti perlapisan batuan atau kemiringan. Sungai ini mengalir dengan arah tidak tertentu sehingga terjadi pola aliran dendris. Nah, nanti pola aliran ini akan dijelaskan didasarkan pola aliran sungai. Yang B selanjutnya, berdasarkan pola aliran sungai, ada pola dendrik, rektangular, trellis, radial sentrifugal, pinnate, radial sentripetal, pola radial, dan pola anular. Nah, ini masing-masing memiliki pengertian. Yang pertama ada pola dendrik, adalah pola aliran sungai yang mirip cabang atau akar tanaman yang bermuara pada sungai yang tidak teratur. Pola rektangular adalah pola aliran pada daerah patahan atau retakan. Biasanya pada pola ini itu berbentuk siku-siku. Yang ketiga, pola aliran trellis seperti terali, yaitu sungai mengalir sepanjang lembah dari bentukan antiklinal dan sinklinal. Yang keempat, ada pola radial sentrifugal, yaitu pola aliran pada dom atau gunung berapi pada stadium muda, mengalir melalui lereng-lereng pegunungan. Yang kelima, ada pola pinnate, adalah pola aliran yang anak-anak sungainya bermuara di sungai utama dan berbentuk lancip, terdapat pada daerah yang curam. Selanjutnya, sungai radial sentripetal adalah pola aliran yang anak-anak sungainya bermuara di sungai utama dan berbentuk lancip, terdapat daerah yang curam pula. Selanjutnya, pola radial, pola aliran ini yang menyebar dari puncak ke lereng sampai ke lembahnya. Yang terakhir, anular merupakan sistem aliran sungai yang melingkar. Selanjutnya ada bagian-bagian sungai. Bagian-bagian sungai ini dibagi menjadi 3 ya, ada hulu, bagian tengah, bagian hilir itu yang terakhir. Yang pertama adalah bagian hulu. Bagian hulu memiliki ciri-ciri antara lain arusnya itu deras sekali, daya erosinya juga besar, arah erosinya itu terutama bagian dasar sungai ya, itu vertikal, palung sungai itu berbentuk V. Jadi diingat-ingat bagian hulu itu berbentuk V, lembah yang berbentuk V. Nah, dan lerengnya itu cembung. Kadang-kadang terdapat air terjun atau arung jeram dan tidak terjadi pengendapan. Yang bagian tengah itu memiliki ciri-ciri antara lain arusnya tidak begitu deras, daya erosinya mulai berkurang, arah erosinya ke bagian dasar dan samping, vertikal atau horizontal. Palung sungai ini berbentuk U. Kalau bagian hulu tadi berbentuk V, kalau tengah itu berbentuk U. Mulai terjadi pengendapan atau sedimentasi, serta sering terjadi meander. Nah, meander ini adalah bentuk aliran sungai yang berkelok-kelok. Ketampakan ini sering terdapat pada aliran sungai di daerah dataran rendah. Terbentuknya meander ini biasanya karena adanya reaksi dari aliran sungai terhadap batuan-batuan yang relatif homogen dan kurang resisten terhadap erosi. Yang terakhir adalah bagian hilir. Bagian hilir ini atau bagian yang terakhir memiliki ciri-ciri yaitu arusnya tenang, daya erosinya juga kecil dengan arah ke samping aja,
atau horizontal, banyak terjadi pengendapan juga atau sedimentasi di bagian muara-muara, kadang terjadi delta, serta palungnya ini lumayan lebar. Nah, delta itu sendiri adalah material sungai hasil erosi yang berasal dari daerah hulu dan diendapkan di muara sungai. Sedimen hasil erosi sungai akan membentuk delta di muara sungai, yaitu di pantai. Bentuk dan ukuran delta ini berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut antara lain yaitu ada jenis batuan, kecepatan aliran sungai, dan musim. Beberapa bentuk delta antara lain yaitu berbentuk kipas atau segitiga, kaki burung, dan juga kapak.